Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh sampai di akhir bulan Januari 2021. Kita tahu semuanya karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita rindu biarlah Tuhan terus menolong kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Kita persiapkan hati kita. Satu lagu yang mengantarkan kita untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menolong kami sampai hari ini Tuhan. Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kita sama-sama bangkit berdiri. Salam damai sejahtera saudara sekalian, kita bersyukur buat anugerah Tuhan bahwa setiap waktu hidup kita dan setiap tapak kehidupan kita, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Mari kita melakukan kebaktian ini, kita berdoa. Tuhan di dalam sorga, kami berterima kasih buat hidup yang Kau berikan sampai pada hari ini.
Kami berterima kasih ya Tuhan buat segala kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan dalam setiap langkah kehidupan kami. Bawa kami untuk lebih sungguh kepadamu, bawa kami untuk melihat betapa Tuhan kami ajaib dan betapa kasih-Nya dahsyat tak pernah meninggalkan kami. Ampunilah segala salah dan dosa kami ya Tuhan, dan terimalah apa yang kami lakukan ini. Semoga ini bisa berkenan di hadapan-Mu. Jemaat, mari kita melakukan kebaktian kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi yang kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kamu anugerah sejahtera dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Nats pembimbing kita dari Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mengagungkan Dia. Kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan supaya kita tetap ada di dalam panggilan Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Terima kasih Tuhan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ia kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ia kemana juga ku mengikutnya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Amin Tuhan. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku, dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baik.
kita masih tetap berdiri? Bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kepercayaan kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan boleh berbicara lagi dalam hidup kita. Meneguhkan kita, mengingatkan kita. Supaya kita terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau angkat satu pujian kepada Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah bukan sekedar lirik pujian ini kami nyanyikan. Tapi biarlah ini menjadi pengakuan kami bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ini menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu menyenangkan Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita sama-sama bangkit berdiri. Ku renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk
Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur di hari ini Tuhan izinkan kami semua mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya firman ini dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pembacaan Alkitab kita saat ini dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Namun kita hanya akan membacakan ayat 16 saja. Karena ayat-ayat yang lain akan kita perhatikan sementara penguraian firman Tuhan. Matius pasal 20 ayat yang ke-16, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Injil Matius ini merupakan salah satu dari 4 kitab yang disebut sebagai Injil Sinoptik atau kitab-kitab yang mencatat seputar peristiwa pelayanan Yesus selama 3,5 tahun di dalam dunia. Maka tidak heran ketika kita membaca ke-4 kitab ini, kita menemukan banyak kesamaan kisah dari dalam 4 kitab Injil ini. Bagian perenungan kita saat ini merupakan perumpamaan Yesus mengenai orang-orang upahan di kebun anggur. Sesungguhnya dari perumpamaan ini Yesus hendak menyampaikan kepada orang banyak yang sudah mengikuti Dia tentang kerajaan sorga. Itu kita bisa lihat di ayatnya yang pertama. Lalu apa yang akan kita pelajari dari teks ini berkaitan dengan tema kita? Tema kita hari ini, selangkah demi selangkah, step by step. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selangkah demi selangkah ini adalah sebuah pilihan. Sebab banyak orang memilih diam, tetapi juga ada orang yang memilih melangkah dengan cepat, tanpa perhitungan yang matang, sehingga pada akhirnya mereka salah memilih jalan. Jadi selangkah demi selangkah butuh tetap konsisten. Jangan sampai kita menjadi lambat atau jangan-jangan kita hanya berjalan di tempat. Dan jangan sampai kita salah pilih jalan. Lalu apa yang akan kita pelajari poin-poin dari teks kita saat ini? Yang pertama, harus tahu siapa yang memberi perintah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jelas sekali dalam teks ini bahwa Yesus yang empunya kerajaan sorga, Dialah yang memberi perintah. Diumpamakan seperti seorang tuan rumah yang pergi keluar untuk mencari pekerja-pekerja bagi kebun anggurnya. Mari kita lihat kronologi ceritanya. Pada ayat 1 dan ayat 2 di sana kita bisa melihat sang tuan yang empunya pekerjaan ini, yang punya ladang, yang punya kebun anggur ini pergi keluar dan mencari pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Dan menghasilkan kesepakatan upah kerja sehari sedinar untuk 1 orang. Lalu sang tuan yang empunya pekerjaan ini kembali keluar lagi pada pukul 9 pagi. Ia keluar lagi dan melihat orang-orang di pasar yang menganggur. Kemudian sang tuan ini menyuruh mereka untuk bekerja di kebun anggur miliknya. Itu kita bisa lihat di ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Hal yang sama diulangi kembali di ayat yang kelima. Pada pukul 12 dan pukul 3 sore sang tuan kembali pergi keluar. Nah pada jam 5 sore ini sang tuan yang empunya pekerjaan keluar dan mendapati orang-orang yang sedang menganggur. Mereka menganggur sepanjang hari. Alasannya karena tidak ada seorang pun yang mau mengupah mereka untuk bekerja. Apa yang tuan ini buat? Ia langsung menyuruh mereka pergi ke kebun anggur miliknya dan bekerja di sana. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi pekerja di ladang Tuhan. Dan perintah itu datang dari Tuhan Yesus sendiri.
Jika kita melihat pada ayat 1, Yesus sendiri yang mencari pekerja bagi kebun anggurnya, bagi ladangnya. Kalau mungkin zaman sekarang kita lihat orang-orang yang mau melamar pekerjaan pasti mencari informasi di koran atau website-website untuk menemukan lowongan pekerjaan. Tetapi di sini sangat menarik Bapak Ibu, Yesus sendiri, Sang Tuhan sendiri yang empunya pekerjaan itu, dia yang langsung datang mencari orang-orang yang ingin bekerja di ladangnya, yang mau bekerja di kebun anggurnya, di tempat di mana orang-orang itu ada. Bukankah ini sebuah anugerah untuk kita orang-orang berdosa? Tuhan Yesus datang ke tempat di mana kita berada sekarang. Mungkin saudara sedang diambang keputusasaan, ketiadaan harapan. Saudara mungkin sedang berkutat dan bergumul dengan dosa saudara. Tuhan Yesus datang ke situ dan memanggil saudara untuk bekerja di ladangnya. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita punya segudang alasan untuk menolak. Tuhan, saya ini kan masih terlalu muda. Apa enggak terlalu cepat ya Tuhan panggil saya? Saya masih mau menikmati masa muda saya Tuhan. Saya masih mau bebas Tuhan dengan hal-hal yang mau saya lakukan sebagai orang muda. Bisa juga kita beralasan, Tuhan kalau saya bekerja untuk Tuhan, saya dapat apa? Sementara sekarang saya sudah sangat berkecukupan dengan hasil pekerjaan saya. Mungkin timbul alasan dalam hati dan pikiran kita, Tuhan masa lalu saya sangat suram. Hidup saya kacau. Saya sedang tidak punya kepastian. Kenapa Tuhan panggil saya? Kenapa Tuhan pilih saya? Mungkin juga kita bisa punya alasan, Tuhan, hari ini saya sudah punya jabatan. Ini jabatan yang baik, jabatan strategis. Ini hasil karena saya bekerja selama bertahun-tahun. Tidak mungkin saya meninggalkannya. Saya sedang berada di puncak karir. Saya tidak mau meninggalkan hal ini untuk sesuatu yang lain, Tuhan. Atau mungkin kita punya alasan, aduh Tuhan saya sudah terlalu tua. Saya tidak cocok untuk pekerjaan ini. Masih ada orang muda yang lebih cocok, yang lebih semangat, yang lebih energik untuk mengerjakan pekerjaan ini. Ataupun mungkin saudara beralasan, Tuhan lihatlah saya. Apa Tuhan tidak salah pilih orang? Orang lain pun enggan memberikan pekerjaan kepada saya. Orang lain tidak percaya lagi kepada saya. Kenapa Tuhan panggil saya? Dan mungkin masih banyak alasan lain yang ada dalam hati kita, yang ada dalam pikiran kita ketika Tuhan panggil kita untuk bekerja di ladangnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pada hakikatnya kita diciptakan memang untuk bekerja. Pada awal penciptaan Allah memberi mandat kepada manusia untuk mengusahakan Taman Eden. Nah sekarang pilihan ada di tangan saya dan saudara. Ada di tangan kita semua. Apakah kita mau menjadi hamba kebenaran atau menjadi hamba kecemaran? Apapun alasan kita, jika Tuhan yang panggil kita, jangan keraskan hati. Sebab Allah pasti memberikan yang setimpal dengan apa yang kita kerjakan. Kita dipanggil dari kesia-siaan kepada sesuatu hal yang pasti. Apa itu? Kerajaan Allah, keselamatan, hidup yang kekal. Saudara, ketika kita lihat perumpamaan tadi yang di atas, Yesus datang, Sang Tuhan datang ke pasar. Di pasar sampai hari ini memang jadi tempat berkumpul, tempat keramaian, karena banyak kebutuhan kita ada di sana. Pada zaman itu orang-orang menyerukan hikmat di pasar. Hikmat yang bagaimana? Hikmat yang duniawi, yang tidak sepadan dengan kebenaran firman Tuhan. Dari tempat yang tidak jelas itu, dari tempat yang penuh kesia-siaan itu, Tuhan panggil orang untuk bekerja. Melayani Tuhan, bekerja di kebun anggurnya, bekerja di ladangnya. Mungkin saudara bertanya, sekarang saya sudah tahu siapa yang punya perintah. Sekarang kalau saya ikut, saya dapat jaminan atau tidak? Ini pertanyaan yang wajar. Karena sekarang semua orang yang bekerja pasti diberi upah.
Dimanapun kita bekerja pasti kita dibayar, entah itu hitung harian, mingguan, atau bulanan. Nah saudara yang diberkati Tuhan, setelah orang-orang upahan ini selesai bekerja, kita bisa lihat di ayat 8. Ketika malam hari, tuan itu berkata kepada mandurnya, pergilah, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Apa upahnya? Pertama, upah 1 dinar ya, sesuai kesepakatan yang sudah saya sampaikan di awal. Ini adalah mata uang Romawi yang pada waktu itu Bapak Ibu 1 dinar itu sama artinya dengan bisa membiayai hidup 1 hari penuh. Ini anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Ingat saudara, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia selalu menepati janji-janjinya. Dan Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun. Maka jangan pernah takut ikut Tuhan. Jangan pernah takut karena kalau saya ikut Tuhan, Tuhan bayar upah saya enggak. Jangan pernah takut ikut Tuhan. Sebab dia selalu menepati janjinya. Tepat pada waktu yang Tuhan tentukan. Yang kedua, apa jaminannya? Alkitab mencatat apa yang pantas kita terima. Allah selalu tepat waktu dan dia tidak pernah terlambat memberi upah kepada mereka yang telah bekerja. Bekerja bagi Allah tidak pernah membuat kita rugi atau kita jadi miskin. Maka jangan pernah merasa iri dengan apa yang orang lain terima. Sebab kita menerima dari Tuhan apa yang pantas kita terima. Menurut ukuran siapa? Menurut ukurannya Tuhan, bukan menurut ukurannya kita. Kita tidak punya banyak waktu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita tidak punya banyak waktu untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kita. Masa 1 hari di dalam perumpamaan ini diibaratkan sebagai waktu hidup kita di dalam dunia ini. Waktu hidup yang Tuhan percayakan bagi kita. Ketika hari itu dimulai, satu hal yang pasti. Hari itu pasti akan berakhir. Kalau panggilan Tuhan itu kita terima, ajakan itu kita responi, mari bekerja dengan segiat-giatnya. Bagi Allah, selagi masih ada waktu. Karena jika hari berakhir, maka itu tandanya waktu bekerja selesai dan waktu untuk memberi upah segera dimulai. Jangan sampai ketika waktu memberi upah itu datang, kita tidak ada sesuatu pun yang kita kerjakan. Apa yang pantas Tuhan bayarkan kepada kita kalau kita tidak bekerja untuk Tuhan? Upah yang kita terima itu murni dari Allah, Bapak Ibu. Kita sama sekali tidak bisa mengatur Tuhan untuk hal ini. Maka jangan pernah berpikir, Tuhan kan saya sudah bertobat sekian lama nih Tuhan, saya sudah pelayanan. Pastilah upah saya lebih banyak daripada mereka yang baru bertobat dan baru pelayanan. Itu hak Tuhan, itu urusan Tuhan, bukan urusan dan bagian kita. Berapapun usia saudara sekarang, mungkin masih sangat muda. Mungkin saudara pikir saya belum punya pengalaman. Jangan pernah takut dan lari dari panggilan itu. Jangan pernah takut dan lari dari panggilan Tuhan. Timotius yang muda telah Tuhan perlengkapi. Yang Tuhan panggil dia telah perlengkapi menjadi rekan sekerja Paulus. Yang kemudian pada akhirnya dipercayakan baginya satu jemaat untuk dia gembalakan. Kalau sekarang saudara sudah usia pertengahan, saudara mungkin sekarang ada di puncak karir, mungkin sedang menikmati kemewahan, kebahagiaan dari hasil pekerjaan saudara. Jika Tuhan panggil hari ini bekerja untuk Tuhan, bekerja di ladang Tuhan, jangan tolak dan katakan, Tuhan nanti aja, kan masih banyak waktu, saya kan masih muda, masih ada waktu saya ke depan. Ingat saudara, tidak ada satupun di antara kita yang tahu kapan waktu kita meninggal dunia. Mungkin saudara juga berpikir, aduh Tuhan sudah terlalu banyak waktu saya habiskan untuk kecemaran, untuk berbuat dosa. Jika suara yang manis lembut itu menyapa saudara dan berkata, pergilah ke ladangku. Jangan ragu saudara karena masa lalumu. Di sana juga ada tempat bagimu. Kalau sekarang saudara mungkin Bapak Ibu sudah lanjut usia. Ketika panggilan itu datang jangan katakan Tuhan saya sudah terlalu tua. Jalan pun saya susah. Masa iya Tuhan panggil saya?
Mereka yang diajak bekerja pada pukul 5 sore pun mendapatkan upah yang sama. Walaupun sebenarnya jam kerja mereka hanya 1 jam, jam 5 sampai jam 6. Tapi mereka mendapatkan upah yang sama dari Allah. Saudara, ada pengharapan bagi orang-orang berdosa. Sebab bila mana mereka sungguh-sungguh berpaling kepada Allah, pasti pertobatan mereka akan diterima. Karena bagi petobat sejati tidak ada kata terlambat. Dalam Alkitab, Nikodemus dilahirkan kembali atau bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya ketika ia sudah masuk usia tuanya. Dengan meninggalkan manusia lama yang menyesatkan. Tetapi jangan juga timbul perasaan dalam hati kita, jangan juga timbul pikiran kita, kalau orang tua masih bisa diterima, nanti ajalah saya bertobat. Saya tunggu kalau sudah tua. Saudara, sekali lagi saya ingatkan, tidak ada satupun manusia yang tahu kapan waktu ia meninggal, ia selesai bekerja. Tidak ada satupun yang tahu. Waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Atau mungkin sekarang saudara sudah meresponi panggilan itu dan sedang tertatih-tatih dalam menjalaninya. Saudara mungkin mulai merasa gersang, mulai merasa kosong, mulai merasa bosan untuk melakukan ini. Saudara mungkin dalam pikiran, Tuhan, saya jalannya lambat, orang lain melaju dengan cepat, kenapa saya jatuh bangun ikut Tuhan? Jangan pernah ragukan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Jika Dia panggil kita untuk bekerja di ladangnya, Dia selalu menuntun kita. Responi panggilan itu. Suara yang manis lembut yang memanggil saya dan saudara untuk bekerja di ladangnya. Responi dan hiduplah dalam panggilan itu. Supaya ketika waktu menerima upah itu datang, kita telah segiat-giatnya bekerja bagi Tuhan semesta alam. Tetaplah melangkah, giatlah bagi pekerjaan Tuhan, dan jangan pernah melenceng dari jalan yang sudah Tuhan tunjukkan bagimu. Bersiaplah to the next level. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman Tuhan berbicara dan mengingatkan kami kembali pada saat ini. Tolong kami supaya kami semua tetap setia mengerjakan bagian kami. Bekerja di ladang Tuhan, bekerja di kebun anggur milik Tuhan. Supaya waktu mengupah itu datang, kami telah segiat-giatnya bekerja untuk Tuhan. Ampuni kami jika kami mulai malas, jika kami mulai lelah dan bosan dan mulai tidak mau melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Ampuni kami. Roh Kudus tolong kami supaya tiap hari kami semangat melakukan pekerjaan ini bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya firman Tuhan meneguhkan kita, mengingatkan kita. Ayo kita sama-sama bangkit terus berkarya bagi Kristus Tuhan kita. Kita mau memberikan persembahan kita. Kita mau memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian kepada Tuhan. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah. Sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap.
Kami bersyukur Tuhan Yesus, pagi ini kami sudah diteguhkan oleh firman Tuhan. Tuhan menolong kami, bukan sekedar kami dengar firman-Mu, tapi kami mau belajar untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang terus bekerja bagi Tuhan. Kami tahu akan ada begitu banyak tantangan di depan ketika kami melakukan panggilan Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan akan menolong kami, akan bersama-sama melangkah bersama dengan Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan kami Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan kami. Kami memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Dengan ekonomi yang sulit, tapi mereka masih mau tetap memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kami berdoa, Tuhan menolong, memulihkan keadaan ekonomi mereka, memberkati setiap usaha-usaha yang mereka kerjakan saat ini. Mungkin mereka jatuh bangun dalam mengerjakan pekerjaan usaha mereka. Tapi kami percaya tangan Tuhan akan terus menolong dan menyertai jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah persembahan ini boleh sungguh-sungguh dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Memberkati setiap kami hamba-hamba Tuhan yang mengelola persembahan ini. Biarlah sungguh kami belajar takut akan Tuhan. Sehingga semuanya boleh kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Tuhan. Ini doa kami dan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau naikkan satu pujian kepada Tuhan. Berkarya di tengah dunia. Biarlah kita terus berkarya bagi Kristus Tuhan kita. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Bangkit hayu Tuhan, tunaikan tugas mulia, berkarya di tengah dunia. Kiranya sinar Kristus menerangi mereka dengan kasih dan karya yang nyata. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya? Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Bangkit hayu Tuhan, tunaikan tugas mulia, berkarya di tengah dunia. Kiranya sinar Kristus menerangi mereka dengan kasih dan karya yang nyata. Di bumi pertiwi, di bumi pertiwi Indonesia, Kristus hadirkan kita di sini. Untuk kobarkan melodi sorgawi, berkarya bangun negeri tercinta. Bangkit hayu Tuhan, tunaikan tugas mulia, berkarya di tengah dunia. Kiranya sinar Kristus menerangi mereka dengan kasih dan karya yang nyata. Dengan
Mari kita mengakhiri kebaktian kita. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih buat firman Tuhan, buat kebaktian ini. Terima kasih buat kesempatan ini ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Hari di depan bukanlah semakin gampang, tetapi Tuhan menyertai kami sehingga kami tidak takut bahaya. Tuhan mengerti kebutuhan kami, Tuhan mengerti bagaimana kami harus hidup. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, supaya kami tahu bagaimana hidup memuliakan Tuhan, bagaimana hidup bisa menembus batas di tengah-tengah dunia yang banyak masalah ini ya Tuhan. Karena itu sertai jemaat-Mu ya Tuhan untuk bisa mengurangi masalah ketakutan dan kekhawatirannya. Engkau tolong mereka dalam masalah ekonomi mereka. Engkau tolong mereka dalam masalah keluarga mereka. Engkau tolong mereka ya Tuhan dalam masalah yang banyak di dalam hidup mereka. Supaya mereka menemukan jalan keluar yang baik. Terutama Engkau tolong mereka ya Tuhan. Supaya memiliki iman yang tetap dipelihara di hadapan kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita akhiri kebaktian dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa Sorgawi dan cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai setiap langkah kehidupan kita. Melihat kasih setia Tuhan yang tak pernah ada habisnya dan menyaksikan kedahsyatan cinta Tuhan mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Amin, silakan duduk Bapak Ibu mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.